Jadi berperang bagi umat Islam berdasarkan ayat itu jelas, harus fisabilillah. Jaba ulah api-api di dia, berjuanglah demi agama, padahal demi amplop gitu kan, atau demi jabatan. Nah, geus mulai eta mengkol etanya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dalam surah Al-Baqarah ayat 190. Barangkali ini menjadi bahan untuk kita semua berpijak. Kita berangkat, kita memahami diri sendiri dan memahami orang lain, karena kita paham ayat-ayat Al-Quran, antara lain ayat yang dibacakan barusan dalam surah Al-Baqarah ayat 190, supaya kita tidak terlena, supaya kita tidak tertipu dalam bersikap, dalam berucap dan berperilaku. Nah, mari kita pelajari. Wa qatilu fi sabilillah, perangilah di jalan Allah. Siapa yang diperangi? Alladzina yuqatilunakum, orang-orang yang memerangi kamu. Wala ta'tadu, kamu jangan melanggar aturan. Mengapa? Innallaha la yuhibbul mu'tadin, karena sesungguhnya Allah tidak menyenangi orang-orang yang melanggar aturan. Ayat ini luar biasa, menjadi bimbingan bagi umat Islam sedunia, bukan hanya di PCNU Kabupaten Tasikmalaya, tapi jarang, kadang-kadang ayat ini dilupakan karena ada interest pribadi, karena ada kepentingan pribadi, atau mungkin karena kebodohan. Coba kita perhatikan ayat itu. Ini dalam rangka hubbul waton minal iman. Jadi orang tua kita telah berjuang. Kalau dikatakan berjuang membela agama, pasti di dalamnya ada negara, ada tanah air. Karena hubbul waton minal iman bagian daripada iman, daripada ajaran Islam. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Ayat itu sangat-sangat menyentuh kita. Kalaupun berbunyi wa qatilul ladzina yuqatilunakum, udah cukup. Perangilah orang-orang yang memerangi kamu, itu sudah cukup. Tapi Allah sangat-sangat bijak menyimpan kata yang terpenting di sana, yaitu fisabilillah. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Jadi berperang bagi umat Islam berdasarkan ayat itu jelas, harus fisabilillah. Jaba ulah api-api di dia,
berjuanglah demi agama padahal demi amplop gitu kan, atau demi jabatan. Geus mulai eta mengkol etanya. Makanya Allah menandaskan perangilah di jalan Allah fisabilillah. Siapa yang harus diperangi? Itu alladzina yuqatilunakum, orang-orang yang memerangi kamu. Jadi pengertiannya kalau begitu tidak perlu berperang dengan orang-orang yang tidak memerangi kamu. Ekna naonan. Sok ayeuna lamun orang kafir anu teu memerangi berdasarkan firman Allah itu Cina semuanya harus dibabad. Umat Kristiani di Indonesia harus dibabad semuanya. Ya? Makanya Allah membatasi. Jadi tidak ada bahwa Islam itu agama yang kejam, tidak ada. Ada angkat senjata, ada perang dengan orang-orang yang menyerang kamu. Berarti kalau tidak menyerang, damai aja lah. Bahkan umat Islam berkewajiban di samping mempelajari al-Islam, mengamalkan al-Islam secara menyeluruh, itu di samping itu punya kewajiban mempercantik al-Islam keluar, sehingga mereka non-muslim memandang Islam itu agama yang indah, bukan agama yang kejam, bukan terorisme. Terlalu menghina kalau Islam dikatakan agama terorisme gitu kan, beraliran terorisme, orang-orangnya teroris gitu ya, menghina kepada Allah dan Rasulnya, ajaran Islam gitu. Nah, upaya-upaya kita untuk mempercantik al-Islam keluar sehingga mereka memandang bahwa Islam itu indah, itu merupakan suatu perjuangan juga, sekalipun tidak dengan angkat senjata. Jadi kita umat Islam yang berkewajiban membesarkan al-Islam, bukan sebaliknya al-Islam dipakai untuk membesarkan saya. Dibalik kita majang, ya. Seharusnya kita bangsa Indonesia sebagai umat Islam berkewajiban membesarkan Islam, bukan sebaliknya Islam dipinjam untuk membesarkan pribadi-pribadi demi tujuannya masing-masing. Wah, lambiaci atau gitu namanya. Oh, tekaci gitu. Tekaci gitu mah udah menyimpang dari jalur itu. Iya. Padahal eta geus loba kan anu karar itu teh. Iya. Banyak orang yang membesarkan, meminjam Islam, kebesaran Islam untuk dirinya. Tong jero teuing lah dibahasnanya gitu. Jadi sekali lagi, perangilah orang-orang yang memerangi kamu. Berarti kalau tidak ada penyerangan, tidak perlu perang, ya, tidak perlu perang. Bahkan ada aturannya. Kemudian datang serangan dari dalam juga. Ayatnya bukan hanya itu dong, baca ayat yang lain katanya. Nya urang jeung urang we ya mah entong ngupat batur gitu kan. Katanya begini, kan Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum. Ya. Surat naon teh Jang Amin
Tekawas batur pokoknya nama Al-Quran ini surat Al-Fathu ayat 29. Al-Fathu ayat 29. Muhammad itu utusan Allah. Dan para sahabat yang bersama-sama dengan Rasul Allah itu sikapnya asyidja 'alal kuffar, keras terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, saling menyayangi di antara mereka. Iya. Yang hafal ayat itu bukan hanya ente. Ya. Itu hampir seluruh itu warga NU apal itunya. Komo meren ustad nama kan. Justru itu memperkuat kepada ayat yang tadi. Loh, memperkuat bagaimana? Muhammad itu utusan Allah. Dan orang-orang yang beserta Rasul Allah itu sikapnya keras terhadap orang kafir. Kayak kumaha ya teh. Cek tadi berarti tidak ada pertempuran kalau tidak ada penyerangan. Ya? Itu. Dalam ayat lain banyak. Bunuhlah mereka orang-orang musyrikin dimanapun kamu bertemu. Tuh, kumaha ieu teh. Justru ayat asyidda'u 'alal kuffar memperkuat dan melengkapi ayat yang tadi. Coba saja kata al-kuffarnya kan ada alif lam di sana. Asyidda'u 'alal kuffar, bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Itu rahasianya. Kata al-kuffar pakai alif lam itu sudah ma'hud. Alif lam kuffar yang dimaksud adalah kuffar yang alladzina yuqatilunakum itu. Lamun teu dibatasi jeung eta, orang Yahudi yang ada di Madinah dicacag ku Rasulullah waktu sarita. Ya? Dicacag ku Rasulullah. Tuh, upami teu aya pembatasan eta. Jadi al-kuffar itu al-kuffar yang alladzina yuqatilunakum. Mohon gitunya palawargi. Itu. Itu acan di wala ta'tadu. Jadi lumayan ya kan. Waktosna kan tadi ku moderator sajam jenalah satamat nawe tamat setengah jam atos. Wala ta'tadu, kamu jangan melanggar aturan. Ya Allah, cacak-cacak dina perang tetap aya aturan. Aturan eta ulah dilanggar. Nya sok baca tafsirna. Antara lain tafsir Jalalain, nulineuk lah, nulineuk kan, itu bari can bisa kabeh tafsir nulineuk. Baca aja tafsir Jalalain. Jangan melanggar aturan bibtida'il qitali, dengan memulai penyerangan itu tidak boleh. Jadi Islam itu dalam pertempuran sifatnya defensif, mempertahankan diri, bukan offensif, memulai penyerangan. Itu kata Al-Jalalain. Jadi jangan melanggar aturan. Melanggar aturan bibtida'il qital, dengan memulai penyerangan. Beli itu percandan mangawe tingali lah ayat eta tu ajengan siti sepatujah tu ayat itu babari ngapal kenal itu kopiah numpang jangkung ya. Menurut tafsiran yang lain itu
Menurut tafsiran yang lain seperti Al-Qasimi, ya, Mahasinut Ta'wil, bil istiqsal, jangan melanggar aturan, bil istiqsal, dengan mengkikis habis. Rek aki-aki nuges celoy, nini oro babad terus. Nah itu istiqsal, dengan mengkikis habis. Wala ta'tadu, itu dalam sikon tempur, ya, dalam sikon tempur. Tos aya nama entong Cina make di perangan sagala dan tenyerang ya teman. Itu bongan menguasai ekonomi. Nah tuh cicingeun hayang dibere ku Cina. Ya, nah bapak-bapak harus diperhatikan. Wala ta'tadu, kamu jangan melanggar aturan. Ini yang menarik di akhir ayat, seolah-olah kita bisa mempertanyakan mengapa jangan melanggar aturan. Nah ini elatnya, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Karena sah-sah saja urang ngalogatna karana saestuna Allah, itu merupakan elat daripada larangan tadi. Mengapa jangan melanggar aturan? Karena sesungguhnya Allah tidak menyenangi orang-orang yang melanggar aturan. Lamun orang iman moal tersentuh ku ayat eta, deh, nah batur gelicik gitunya. Saya berlomba-lomba orang langgar seetik tenan naon, teu apaleun saha tah, ya, naon alasanana? Itu Allah yang tidak menyenangi aturan, bukan presiden. Allah mah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, piraku teu sieun, ya. Aiku presiden sieun, aiku Allah henteu. Eta mah aneh nu putrana ajaib eta mah. Luar biasa, maknya mukmin kitu. Ya? Maknya ya mukmin kitu. Jadi orang mukmin yang kuat imannya udah berhenti. Wala ta'tadu. Mengapa? Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sudah dalam satu komando. Beres sakitu oke kebangsaan. Teu acan aya keneh ieu teh nyempil ngahaja diakhirkeun pepentingna eta. Tadi mengapa ya Allah itu menyimpan kata fisabilillah, wa qatilu fisabilillah, itu kaid batasan. Awas, hati-hati. Jangan coba-coba berperang, berjuang. Fisabilillah. Padahal fisabili amplop, fisabili togut, gitu kan? Fisabili jabatan. Gitu, mun ensuon lah kan itu nama kan? Nah, mari kita lirik fisabilillah. Jadi berperang lebih umum, berjuang lebih umum, berjihad di Islam tidak dikenal kecuali satu, yaitu fisabilillah. Sok pilarian lah, sa Al-Quran oge, sa hadis Nabi oge, mual aya nu makna qatlu qital dalam Al-Quran, jihad, kecuali fisabilillah.